Shalom seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan, sehingga kita kembali dapat berkumpul pada saat ini di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan. Pada saat ini kita telah sampai kepada pelajaran triwulan keempat tahun 2025, minggu yang ke-12, dengan judul Tuhan itu setia. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami dapat berkumpul untuk kembali dapat mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan, yang pada saat ini ingin memberikan satu kabar baik kepada kami bahwa Tuhan itu setia, sehingga kami boleh tetap berpegang kepada janji dan pemeliharaan Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk dapat mengerti akan kehendak firman ini. Kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam firman ini, sehingga firman ini boleh menjadi terang dalam kehidupan kami dan umat-umat yang lain dapat melihat terang itu, dan mereka boleh dituntun untuk boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan memaparkan, memimpin pelajaran ini. Sertai juga seluruh umat-umat Tuhan, pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada, mereka boleh juga mendapatkan siraman dan penyertaan Roh Kudus sehingga mereka dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman ini ketika kami belajar bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, judul pelajaran kita adalah Tuhan itu setia. Dan ayat inti atau ayat hafalan dalam pelajaran kita pada saat ini tertulis di dalam Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Tuhan itu setia. Ketika John F. Kennedy berpidato di hadapan rakyat Amerika pada pelantikannya pada tanggal 20 Januari 1961, pidatonya hanya terdiri dari 1366 kata, namun meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di benak rakyat Amerika. Saat dia mendorong negaranya untuk fokus pada tanggung jawab mereka daripada hak-hak istimewa mereka, dia berkata, dengan hati nurani yang baik, sebagai satu-satunya pahala yang pasti, dengan sejarah sebagai hakim terakhir atas perbuatan kita, marilah kita maju untuk memimpin negeri yang kita cintai, memohon berkat dan pertolongannya. Tetapi dengan menyadari bahwa di bumi ini, pekerjaan Tuhan harus benar-benar menjadi pekerjaan kita. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel yang sudah tua merasakan bahwa dia sudah mendekati akhir hidupnya. Ya, pada saat itu dia sudah tua dan mendekati akhir hidupnya. Dan ia memutuskan untuk berbicara kepada para pemimpin bangsa dan orang Israel. Yosua 23 dan Yosua 24. Yosua 23 lebih berfokus pada masa depan dan bagaimana menyembah Tuhan secara eksklusif. Yosua 24 mengulas tindakan-tindakan setia Allah di masa lalu dengan tujuan untuk mendorong keputusan mengenai siapa yang layak disembah, yaitu Yahweh. Pekan ini kita akan mempelajari bersama pidato pertama Yosua, di mana dia melihat kembali kemenangan-kemenangan Israel, tetapi pada saat yang sama menelusuri jalan sukses Israel di masa depan. Jadi dari pendahuluan ini kita dapat melihat bahwa Yosua merasa bahwa sebentar lagi dia akan apa? Akan mati dan akan meninggalkan bangsa Israel. Dan pada saat ini adalah kesempatan yang baik kepada bangsa Israel. Dia sebagai pemimpin memberikan nasihat dan pidato untuk kembali ke dalam kerangka judul pelajaran kita untuk menunjukkan, pidato ini adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu setia. Baik, kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Semuanya Terjadi. Dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45, gambaran apakah yang dilukiskan oleh kitab ini tentang Allah? Bagaimanakah kata-kata ini berlaku tidak hanya untuk tanah perjanjian yang bersejarah, tetapi juga untuk realitas keselamatan kita? Mari kita baca. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru
tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 11-13, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat-ayat ini merupakan klimaks dari kitab ini dan ringkasan teologisnya. Ayat-ayat ini menyoroti salah satu tema utama dari keseluruhan kitab ini, yaitu kesetiaan janji Yahweh yang menepati janji-janjinya dan menggenapi sumpah. Bagian singkat ini juga merangkum seluruh isi kitab sejauh ini. Yosua 21 ayat 43 berbicara tentang pembagian dan pendudukan negeri. Yosua pasal 13 sampai pasal 21. Sementara Yosua 21 ayat 44 mengacu pada kemenangan yang diraih atas musuh dan penguasaan atas negeri tersebut. Yosua pasal 1 sampai pasal 12. Semua kilas balik ini dilihat melalui kacamata kesetiaan Tuhan. Bangsa Israel harus selalu ingat bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengklaim kemenangan atas musuh-musuh mereka atau negeri itu sebagai warisan mereka, kecuali karena kesetiaan Tuhan kepada firman-Nya yang diberikan. Dia memberikan seluruh negeri, Yosua 21:43, menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka, Yosua 21:44. Dan sesuai dengan semua yang dijanjikannya, semuanya terjadi. Penggunaan kata kol, semua yang diulang sebanyak 6 kali dalam 3 ayat, Yosua 21:43 sampai 45, sekali lagi menekankan kebenaran bahwa tanah itu adalah pemberian Yahweh. Dan Israel tidak boleh mengambil kredit, tidak boleh mengambil pujian karena telah menerimanya. Tuhan yang telah bersumpah untuk memberikan tanah itu dan yang telah menyerahkan musuh-musuh mereka ke dalam tangan baik. Semua keberhasilan Israel haruslah semata-mata dikaitkan dengan inisiatif Allah dan kepercayaan dari Allah. Hal ini juga berlaku untuk keselamatan kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Bahkan dengan menekankan kesetiaan Allah, Paulus juga menulis, perkataan itu dapat dipercaya. Sebab jika kita telah mati dengan dia, kita juga akan hidup dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Sebab ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 11-13. Bagaimanakah kesetiaan Allah dalam menepati janji-janjinya memberi kita keyakinan bahwa tidak ada satupun dari janji-janjinya di masa depan yang akan gagal. Lihat 1 Korintus 10 ayat 13 dan 2 Korintus 1 ayat 18-20. Kesetiaan Allah di masa lalu bukanlah sekedar catatan sejarah, melainkan jaminan hukum dan moral bagi masa depan kita. Ketika kita melihat bagaimana semuanya terjadi dalam kitab Yosua, itu menjadi fondasi yang kokoh bagi iman kita hari ini. Berikut adalah alasan mengapa kesetiaannya di masa lalu menjamin masa depan kita. Ini adalah jawabannya yang bisa diberikan. 1, karena karakter Allah yang tidak berubah. Berdasarkan 2 Korintus 1 ayat 18-20, janji Allah bukanlah ya dan tidak. Secara bergantian di dalam Kristus, semua janji Allah adalah ya dan amin. Kepastian jika Allah pernah gagal sekali dalam sejarah, kita pun punya alasan untuk ragu. Namun karena dia tidak berubah, integritasnya di masa Yosua adalah standar yang sama yang dia gunakan untuk kehidupan kita sekarang. Kristosentris, kehadiran Yesus Kristus adalah bukti fisik tertinggi bahwa Allah menepati janji yang paling sulit sekalipun. Janji penebusan sudah ada sejak Kejadian 3 ayat 15. Kesetiaan yang melampaui kegagalan manusia, ini adalah alasan kedua. Yang pertama, karakter Allah yang tidak berubah. Kedua, kesetiaan yang melampaui kegagalan manusia. Dalam 2 Timotius 2:13 ditekankan bahwa jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini memberitahu kita keyakinan bahwa janji-janji masa depan seperti kedatangan Kristus kembali atau warisan hidup kekal tidak bergantung pada kesempurnaan kita, melainkan pada integritas diri Allah sendiri. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, pengalaman praktis dalam pencobaan. 1 Korintus 10:13 memberikan jaminan praktis bahwa kesetiaan Allah bermanifestasi dalam perlindungan. Allah tidak menjanjikan hidup bebas masalah, tetapi dia berjanji untuk setia menjaga batas kekuatan kita. Karena dia telah terbukti setia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
dan masuk ke Kanaan. Kita yakin Dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap ujian yang kita hadapi saat ini. Mengapa janji masa depan tidak akan gagal? Keyakinan kita didasarkan pada rekam jejak atau track record. Jika Allah sanggup menggenapi janjinya kepada jutaan orang Israel di tengah gurun yang mustahil, maka janjinya tentang penyertaan Roh Kudus dan kehidupan kekal bagi kita adalah sesuatu yang mutlak. Kita tidak berharap pada keberuntungan, tetapi pada pribadi yang memegang waktu di tangannya. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu, dan kita telah menjawab pertanyaannya. Dan pada saat ini, kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin, judulnya adalah Tanda Keprihatinan. Kesimpulan yang mulia dari keseluruhan bagian ini, Yosua 21 ayat 43-45 mengandung syarat ketaatan yang digenapi. Keberhasilan tidak akan pernah diterima begitu saja. Keberhasilan selalu dikaitkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, saudara-saudara bisa perhatikan bahwa keberhasilan kita tidak pernah diterima begitu saja atau itu adalah usaha kita sendiri, tetapi keberhasilan selalu dikaitkan dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dengan demikian, pembagian tanah selain sebagai tanda kesetiaan Allah kepada Israel, Nehemia 9 ayat 8, juga membuka ruang bagi pembangunan masa depan yang terbuka berdasarkan sikap Israel. Akankah Israel dapat mempertahankan apa yang telah dicapai? Yosua 21 ayat 43-45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikan Tuhan, yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Bacalah Yosua 23 ayat 1-5. Apa sajakah poin-poin penting dalam perkenalan Yosua? Mari kita baca Yosua 23 ayat 1-5. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu. Seperti juga kepada semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Pidato Yosua berpindah dari pembicara yang sudah tua dan lanjut usia. Ditekankan 2 kali kepada para hadirin yang harus meneruskan misi yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Dia menjelaskan bagaimana penaklukan negeri itu bisa terjadi. Tuhan berperang untuk mereka. Meskipun karena ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan mereka, bangsa Israel harus terlibat dalam peperangan setelah Eksodus atau Keluaran. Namun bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kekuatan militer mereka, melainkan karena campur tangan Tuhan. Mereka berhasil memiliki tanah itu. Allah telah memberikan kelegaan kepada Israel dari musuh-musuhnya. Tetapi masih ada beberapa bangsa yang masih harus ditaklukkan. Kemenangan bukanlah sebuah realitas yang sudah tercapai dan tidak dapat diubah bagi Israel. Melainkan itu sebuah kemungkinan yang selalu ada. Dengan terus bersandar pada tersedianya pertolongan Tuhan yang setia. Artinya dari kalimat ini, pelajaran ini, bahwa kemenangan itu adalah ketika kita selalu setia kepada Tuhan. Ketika kita selalu percaya kepadanya, bersandar pada tersedianya pertolongan Tuhan yang setia. Artinya ini sama seperti kamu adalah cabang atau ranting pada pokok anggur. Sedikit saja atau sebentar saja kita terlepas dari pokok anggur itu, maka kita akan mengalami kekalahan, kematian, dan ketidakberdayaan. Oleh sebab itu, perlunya apa? Bersandar selalu, terus bersandar pada tersedianya pertolongan Tuhan yang setia. Apakah kesamaan antara bagaimana bangsa Israel menaklukkan Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua dan bagaimana orang Kristen masa kini dapat menjalani kehidupan rohani yang berkemenangan? Bacalah Yosua 23 ayat 10, Kolose 2 ayat 15, dan 2 Korintus 10 ayat 3-5, Efesus 6 ayat 11-18. Mari kita baca.
Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dia yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kolose 2:15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. 2 Korintus 10 ayat 3-5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Efesus 6:11-18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemenangan bangsa Israel tidak dapat dikaitkan dengan kekuatan dan strategis mereka. Demikian pula kemenangan rohani atas dosa-dosa dan pencobaan telah dijamin hanya melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi umat Allah saat ini harus terus-menerus mengandalkan persediaan rohani yang disediakan oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Dengan begitu banyak janji yang ajaib di hadapan kita, mengapa kita masih begitu mudah untuk berbuat dosa? Ini ada pertanyaan di hari Senin, mari kita ulas dan jawab. Mengapa masih begitu mudah berbuat dosa? Ya, yang pertama, kita lupa akan inisiatif ilahi. Kita sering mencoba melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri, ya, dengan strategi manusia itu sendiri. Padahal kemenangan Israel dan kemenangan kita adalah karena pemberian Allah. Kemudian yang kedua, kurangnya ketergantungan pada persediaan rohani. Seperti Israel yang harus bersandar pada pertolongan Tuhan untuk menaklukkan bangsa yang tersisa, kita sering gagal menggunakan perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus 6 secara konsisten. Kemudian, adanya dua realitas yang bersamaan, yaitu kita hidup dalam tegangan antara kemenangan yang sudah diraih oleh Yesus, Kolose 2:15, dan peperangan yang masih berlangsung melawan kedagingan, 2 Korintus 10 ayat 3-5. Kemudian yang terakhir, kurangnya kewaspadaan. Yosua memperingatkan Israel untuk sangat berhati-hati, Yosua 23:11. Dosa sering masuk ketika kita merasa aman atau menerima kemenangan begitu saja tanpa ketaatan yang aktif. Kemudian renungan bagi kita adalah kemenangan bukan berarti tidak ada lagi peperangan, melainkan berperang dari posisi kemenangan yang sudah diberikan Kristus. Jadi kita harus tetap berpegang kepada Kristus untuk tetap dapat apa? Mengalami kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin dan kita akan masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah batasan yang jelas. Ya, nanti kita akan mengerti apa batasan yang dimaksud ya. Dengan menggunakan kata-kata yang sama yang ditujukan kepadanya di awal kitab ini. Yosua 1 ayat 7 dan 8, Yosua menyatakan bahwa tugas yang ada di depan Israel bukanlah tugas yang bersifat militer. Tugas itu bersifat rohani. Tugas ini berkaitan dengan ketaatan kepada kehendak Allah yang dinyatakan dalam Taurat. Menurut Anda, mengapa Yosua mengambil posisi yang begitu tegas dalam hal hubungan Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya? Nah, inilah maksud batasan yang dijelas. Inilah maksud batasan yang jelas ya. Bagaimana kita berhubungan dengan bangsa-bangsa atau tetangga kita. Ya, di sini kita disuruh baca Yosua 23 ayat 6-8 dan 12 ayat 13. Dan ayat 12 dan ayat 13, bagaimana posisi kita atau posisi bangsa Israel pada saat itu dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mari kita baca. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Perhatikan hubungan kita dengan bangsa-bangsa yang sekitarnya ya. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu. Dan beribadah dan sujud atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Sebab jika kamu berbalik, ya Yosua 23 12-13, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, karena masih ada bangsa-bangsa yang belum tertumpah sama sekali pada saat itu, dan kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, dikatakan, maka ketahuilah dengan sesungguhnya,
bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Artinya Tuhan akan menarik perlindungan dari bangsa Israel. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ini adalah batasannya, ya. Kemudian, bahaya yang dihadapi Israel bukanlah ancaman permusuhan dari negara-negara yang tersisa, melainkan resiko persahabatan mereka. Senjata mereka mungkin tidak mewakili tantangan apapun bagi Israel, namun ideologi dan nilai-nilai mereka atau nilai-nilai tandingan dapat terbukti lebih berbahaya daripada kekuatan militer apapun. Yosua menarik perhatian para pemimpin pada fakta penting bahwa konflik tergenting yang mereka hadapi adalah konflik rohani. Oleh karena itu, Israel harus dapat mempertahankan identitasnya yang unik sebagai umat Tuhan. Larangan memanggil nama dewa, bersumpah dengan nama itu, dan melayani atau tunduk atau menunduk padanya berkaitan dengan penyembahan berhala. Di timur dekat kuno, nama dewa mewakili kehadiran dan kekuatannya. Memanggil atau menyebut nama dewa-dewa asing dalam sapaan sehari-hari atau dalam transaksi bisnis berarti mengakui otoritas mereka dan membantu menuntut orang Israel untuk mencari kekuatan mereka pada saat dibutuhkan. Bandingkan dengan Hakim-Hakim 2 ayat 1-3 dan Hakim-Hakim 2 ayat 11-13. Bahaya dari perkawinan campur dengan orang Kanaan yang tersisa adalah hilangnya kemurnian rohani Israel. Maksud dari peringatan Yosua bukanlah untuk mempromosikan kemurnian ras atau etnis, melainkan untuk menghindari penyembahan berhala yang dapat menyebabkan keruntuhan rohani Israel. Kasus Salomo adalah contoh dramatis dari konsekuensi rohani yang menyedihkan dari pernikahan campur. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 dan 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Dalam perjanjian baru, orang-orang Kristen secara terbuka diperingatkan untuk tidak mencari hubungan pernikahan dengan orang yang tidak beriman di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Meskipun dalam kasus pernikahan yang sudah ada, Paulus tidak menyarankan perceraian dengan pasangan yang tidak seiman, tetapi memanggil mereka untuk menjalani kehidupan Kristen yang patut diteladani dengan harapan dapat memenangkan pasangan tersebut untuk Tuhan, tertulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-16. Nah, saya mau berhenti di sini sejenak. Saudara bisa perhatikan di sini. Mari kita lihat, ya. Meskipun dalam kasus pernikahan yang sudah ada, artinya kalau sudah terjadi pernikahan dengan orang yang tidak seiman, ini sudah terjadi dan sempat terjadi, perhatikan, Paulus tidak menyarankan perceraian. Saudara bisa lihat, ya saya memanggil kepada teman-teman, ya, umat-umat Tuhan, ya, kepada orang tua kami memanggil di sini, ya. Perhatikan, Paulus sendiri di dalam pelajaran kita, meskipun sudah terjadi pernikahan yang terjadi dengan pernikahan campur, ya artinya sudah terjadi pernikahan campur, bukan pernikahan dengan anggota seiman, dengan umat seiman. Perhatikan baik-baik, bahkan Paulus pun di sini tidak menyarankan perceraian dengan pasangan yang tidak seiman. Tetapi apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Tetapi memanggil mereka untuk menjalani kehidupan Kristen yang patut diteladani dengan harapan dapat memenangkan pasangan tersebut untuk Tuhan. Artinya, perceraian itu tetap tidak diizinkan Tuhan, walaupun kita sudah menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Tetapi yang harus dilakukan adalah tetap memanggil mereka untuk boleh memenangkan mereka, pasangan tersebut untuk Tuhan. Ini adalah panggilan bagi kita. Dan bagi saudara-saudara yang sempat mengalami atau bergumul dengan perceraian, walaupun sudah bercerai, panggilan tetap berlaku dan bisa kembali Bisa kembali disatukan. Peringatan Yosua terhadap pergaulan yang berbahaya tidak dapat dihindari mengarah pada pertanyaan tentang hubungan Kristen, orang Kristen dengan dunia. Bagaimanakah kita dapat menemukan hubungan yang seimbang dengan masyarakat di sekitar kita? Artinya bagaimana kita menyeimbangkan pergaulan kita? Masa kan kita tidak mungkin kan tidak sama sekali berhubungan. Ya, mari kita lihat. Nah, jawabannya di sini. Yang pertama, ya hubungan yang seimbang dengan masyarakat dunia ya. Yang pertama adalah bagian A di sini, kontak tanpa kompromi. Ya, kita boleh kontak tapi tanpa kompromi. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Garam hanya dapat berguna jika bersentuhan dengan daging. Tetapi garam harus tetap memiliki rasa aslinya. Saudara bisa lihat kalimat itu? Kita adalah garam dan terang dunia. Garam itu harus bersentuhan dengan daging, atau artinya kita harus berhubungan dengan dunia. Tetapi garam harus tetap memiliki rasa aslinya. Artinya bahwa kita tetap dikenal sebagai murid Kristus dalam pergaulan kita. Ya, itu artinya ada batasan. Ya, kita boleh berinteraksi, bekerja, dan melayani mereka, memberitakan Injil kepada mereka, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang di luar iman, dan menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, tetapi batasannya, kita tidak boleh memberikan dewa-dewa zaman ini, dewa-dewa mereka, materialisme, hedonisme, kebanggaan diri, mendikte nilai-nilai dan keputusan kita. Kemudian yang kedua,
kewaspadaan terhadap nama-nama dewa modern, ya, opini publik, kesuksesan finansial sebagai ukuran nilai diri, dan ideologis yang sekuler yang menyingkirkan kedaulatan Tuhan. Kita jauhkan ini dan kita tidak boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak boleh memuji opini publik, kesuksesan finansial sebagai ukuran nilai diri, sebagai standar kebenaran tadi opini publik, dan ideologi sekuler yang menyingkirkan kedaulatan Tuhan. Kemudian yang ketiga, menjaga kemurnian rohani dalam hubungan. Nasihat Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 14 tentang pasangan yang tidak seimbang bukan tentang kebencian terhadap orang lain, melainkan tentang keselarasan tujuan hidup. Sebuah kapal yang berada di dalam air adalah hal yang baik atau misi, tetapi air yang masuk ke dalam kapal adalah bencana atau kompromi. Artinya tidak bisa bahwa teori-teori duniawi masuk ke dalam kapal. Tetap dia itu harus apa? Harus kedaulatan Tuhan yang turut amanah dalam kehidupan kita. Batasan yang dibuat Yosua, kesimpulannya di sini dalam amaran Yosua, ya. Kenapa dia mengatakan dan membuat batasan yang dilakukan oleh Yosua di sini bukan untuk mengisolasi Israel dari dunia, melainkan untuk menginsulasi mereka dari kehancuran. Tanpa batasan yang jelas kita akan terserah oleh budaya sekitar kita dan kehilangan kuasa untuk memberikan kesaksian. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa. Ya, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah murka Tuhan. Bagaimanakah seharusnya kita menafsirkan deskripsi murka Allah dan keadilannya yang mendatangkan balasan dalam kitab Yosua? Yosua 23, 15, 16, dan di tempat lain dalam Alkitab, lihat juga bilangan 11 ayat 33, 2 Tawarik 36 ayat 16, dan Wahyu 14 ayat 10, dan 19, dan Wahyu 15 ayat 1. Mari kita lihat tentang murka Tuhan. Tetapi setelah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik. Jadi janji Tuhan itu tepat kepada dua sisi, ketika kita menurut dan kepada kita tidak, dan kepada kita ketika kita tidak menurut, ya. Demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepada kamu. Kemudian bilangan 11 ayat 33, selagi daging itu ada di dalam mulut mereka, sebelum dikunyah maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Itu bilangan 11 ayat 33. Kemudian di 2 Tawarik 36 ayat 16, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Wahyu 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 14 ayat 19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Wahyu 15 ayat 1, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Israel telah mengalami kemarahan Tuhan selama pengambaraan di padang gurun serta di tanah perjanjian, dan mereka sepenuhnya sadar akan konsekuensi yang ditimbulkan dengan memprovokasi kemarahan Yahweh yang secara terang-terangan melanggar perjanjian. Ayat-ayat ini mewakili klimaks dari kerasnya retorika Yosua. Sangat mengejutkan mendengar bahwa Tuhan akan menghancurkan Israel karena istilah yang sama sebelumnya telah digunakan untuk merujuk pada pemusnahan bangsa Kanaan. Sebagaimana janji-janji berkat Tuhan bagi Israel telah digenapi dengan setia, perhatikan demikian juga semua kutub perjanjian akan menjadi kenyataan jika orang Israel mengingkari perjanjian tersebut di dalam Imamat 26 dan Ulangan 28. Jadi ada janji untuk berkat dan ada janji untuk kutub. Janji berkat berlaku ketika kita setia dan kutub ketika kita tidak setia dan melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dalam terang perampasan dan penghancuran bangsa Kanaan, ayat-ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yahweh pada akhirnya adalah hakim atas seluruh bumi. Dia menyatakan perang melawan dosa. Artinya, apakah itu umat Tuhan, apakah itu bukan umat Tuhan, dia bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, sebenarnya itu berlaku mutlak. Dia adalah hakim atas seluruh bumi, hakim atas umat Tuhan, dan hakim atas orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Esensinya adalah bahwa Tuhan menyatakan perang melawan dosa. Jadi bukan umat atau etnis tertentu yang
diperangi oleh siapa? Oleh Tuhan. Tetapi esensinya adalah apa? Dia menyatakan perang melawan dosa. Dimanapun dosa itu ditemukan, dia menyatakan perang melawan dosa dimanapun dosa itu ditemukan. Israel tidak dikuduskan dan tidak memperoleh pahala khusus karena berpartisipasi dalam perang suci, seperti halnya bangsa-bangsa kafir juga kemudian menjadi alat penghakiman Yahweh terhadap bangsa pilihannya. Jadi bangsa Israel menjadi penghakiman kepada bangsa kafir, dan sebaliknya bangsa kafir pun bisa menjadi alat penghakiman kepada bangsa Israel sebagai umatnya ketika mereka tidak setia. Hal ini terletak pada kekuatan pilihan Israel untuk menjadikan kepastian masa lalu yang gemilang sebagai fondasi untuk menghadapi masa depan. Sekilas, ajaran Alkitab tentang murka Allah tampaknya tidak sesuai dengan penegasan bahwa Allah itu kasih. Yohanes 3:16, 1 Yohanes 4:8. Namun justru dalam terang murka Allah, doktrin Alkitab tentang kasih Allah menjadi semakin relevan. Pertama, Alkitab menggambarkan Allah sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan siap mengampuni. Keluaran 34:6 dan Mika 7:18. Namun dalam konteks dunia yang dipengaruhi oleh dosa, murka Tuhan adalah sikap kekudusan dan kebenarannya ketika dihadapkan dengan dosa dan kejahatan. Murkanya tidak pernah merupakan reaksi yang emosional, balas dendam, dan tidak dapat diprediksi. Perjanjian baru mengajarkan bahwa Kristus telah menjadi dosa karena kita, 2 Korintus 5:21. Dan melalui kematiannya kita telah diperdamaikan dengan Allah, Roma 5:10. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan menghadapi murka Allah, Yohanes 3:36, Efesus 2:3, 1 Tesalonika 1:10. Konsep murka Allah menggambarkan Allah sebagai hakim yang adil atas alam semesta dan yang menegakkan keadilan. Mazmur 7:11, Mazmur 50:6, dan 2 Timotius 4:8. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu, dan kita akan masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis dengan judul Berpegang Teguh pada Tuhan. Satu-satunya cara agar bangsa Israel dapat terhindar dari godaan penyembahan berhala dan murka Allah bukanlah dengan terus-menerus mengingat larangan-larangan dalam perjanjian tersebut, tetapi dengan memupuk kesetiaan yang sadar dan konsisten kepada Tuhan. Kata kerja yang sama berpaut berpegang kepada Tuhan. Lihat Ulangan 4:4. Juga digunakan untuk menggambarkan perjanjian pernikahan yang dimaksudkan antara istri dan suami, Kejadian 2:24, atau kesetiaan Rut kepada Naomi, Rut 1:14. Penting untuk dicatat bahwa menurut penilaian Yosua, kesetiaan seperti itu telah menjadi ciri khas Israel sebagai bangsa sampai hari ini. Sayangnya, pernyataan yang sama tidak berlaku untuk periode-periode selanjutnya dalam sejarah Israel, seperti yang ditunjukkan oleh kitab Hakim-Hakim dengan menyedihkan. Hakim-Hakim 2:2 dan 7 dan 11, Hakim-Hakim 3:7, ayat 12, dan Hakim-Hakim 4 ayat 1. Yosua menghimbau bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan, Allah mereka. Yosua 23:11, bandingkan dengan Ulangan 6:5. Kasih tidak dapat dipaksakan. Jika tidak, kasih tidak lagi menjadi hakikatnya. Namun, dalam arti apakah kasih dapat diperintahkan? Yosua 23:11, maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Kemudian di Ulangan 6:5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Allah Israel dapat terus menikmati berkat-berkat perjanjian mereka. Allah Israel dapat terus menikmati berkat-berkat perjanjian, tetapi mereka harus tetap setia kepada Allah. Bahasa Ibrani sangat tegas, berhati-hatilah demi jiwamu sendiri. Kata ahaba atau kasih dapat merujuk kepada berbagai macam kasih sayang manusia, termasuk keterikatan persahabatan, keintiman seksual, kelembutan keibuan, cinta romantis, dan kesetiaan kepada Allah. Jika kita memahami kasih kepada Allah sebagai komitmen dan pengabdian yang disadari kepadanya, maka kasih itu dapat diperintahkan tanpa melanggar hakikat yang sebenarnya. Bandingkan dengan Yohanes 13 ayat 34. Kita lihat Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Allah selalu bermaksud agar ketaatan pada perintah-perintahnya muncul dari hubungan pribadi dengannya. Aku membawa engkau kepadaku. Bandingkan dengan Matius 23:37, yaitu tadi Ulangan 6 ayat 7. Berdasarkan apa yang telah dia lakukan bagi mereka dalam belas kasihan dan kasihnya yang besar. Perintah untuk mengasihi Allah juga mengungkapkan sifat kasih ilahi yang timbal balik, tetapi tidak simetris. Allah ingin masuk ke dalam sebuah hubungan pribadi yang intim dengan setiap orang yang membalas kasihnya. Dengan demikian, kasihnya yang universal kepada semua orang merupakan kerangka kerja bagi perwujudan kasih timbal balik yang bersifat sukarela. Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Dalam arti apakah perintah ini baru dan sekaligus lama? Bacalah Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 19 ayat 17, dan 1 Yohanes 3 ayat 11, bandingkan dengan Imamat 19 ayat 18. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 19 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. 1 Yohanes 3 ayat 11,
Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bandingkan dengan Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Lalu pertanyaannya, dalam arti apakah perintah ini baru dan sekaligus lama? Mari kita lihat urayanya. Ya, mengapa ini lama sekaligus baru? Lama karena kita tahu perintah ini sudah tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18. Jadi dari sejak dahulu Allah telah mengatakan prinsip mengasihi sesama manusia. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian mengapa baru? Karena Yesus memberikan standar baru. Ya, standarnya adalah bukan lagi seperti dirimu sendiri yang seringkali egois, melainkan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi dia lama karena memang sudah ada apa? Sudah ada diberikan sejak Imamat 19 ayat 18. Dan kenapa baru? Karena di sini kita dapat lihat baru juga bisa dikatakan sebagai penggenapan dari Imamat 19 ayat 18 bahwa Allah itu adalah apa? Kasih. Kenapa baru? Ya, Yesus sendiri memberikan panggilan kepada kita di sini dikatakan ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Baru dalam arti bahwa dia telah membuktikan dan menggenapkan bahwa dia mati untuk kita untuk membuktikan bahwa aku telah mengasihi kamu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Baru karena itu adalah merupakan kegenapan. Allah membuktikan janjinya dengan memberikan nyawanya yang mati di kayu salib, memberikan pelayanannya, datang sendiri dari surga ke dunia untuk membuktikan bahwa aku telah mengasihi kamu. Yaitu pelajaran di hari Kamis. Puji Tuhan kita telah menyelesaikan semua rangkaian pelajaran dari Senin sampai Kamis dan kita masuk kepada pelajaran atau bagian yang terakhir, yaitu bagian pendalaman. Ya, di hari Jumat bagian pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, pesan Yosua yang terakhir dalam Alfa dan Omega jilid 2, halaman 133 sampai 138. Setan menipu banyak orang dengan teori yang masuk akal bahwa kasih Allah bagi umatnya begitu besar sehingga ia akan memaafkan dosa yang ada di dalam diri mereka. Nah, ini ada banyak pandangan seperti ini yang kita dapatkan di dunia ya, sehingga mereka melegalkan atau ya kita tetap aja berbuat dosa karena kan kasihnya begitu besar dan dia akan menghapuskan. Ini tidak benar ya. Ia menyatakan bahwa sungguh pun ancaman-ancaman firman Allah itu mempunyai maksud tertentu di dalam pemerintahan moralnya, semuanya itu tidak akan dilaksanakan dengan sesungguhnya. Itu pandangan-pandangan. Jadi ya nggak apa-apa, kasih Allah begitu besar dan dia akan memaafkan dosa dalam diri kita. Ini yang diberikan kepada kita oleh doktrin yang palsu. Tetapi di dalam segala perlakuannya terhadap makhluk-makhluknya, Allah telah mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan menyatakan dosa dalam tabiat yang sebenarnya oleh menunjukkan bahwa akibatnya yang pasti adalah penderitaan dan kematian. Ya, keampunan yang tidak bersyarat tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada. Keampunan seperti itu akan menunjukkan tidak berlakunya prinsip-prinsip kebenaran yang menjadi dasar dari pemerintahan Allah. Itu akan memenuhi semesta alam yang tidak pernah berbuat dosa dengan keadaan yang kacau balau. Allah dengan setia telah menunjukkan akibat-akibat dosa, dan jikalau amaran-amaran ini tidak benar, bagaimanakah kita dapat merasa pasti bahwa janji-janjinya akan digenapi? Apa yang disebut sebagai kemurahan? Jikalau itu menyisihkan keadilan, bukanlah kemurahan, melainkan kelemahan. Allah adalah pemberi hidup dari sejak mulanya. Segala hukumnya telah ditetapkan untuk kehidupan, tetapi dosa telah merusak peraturan yang telah ditetapkan Allah, dan kekacauan pun mengikutinya. Selama dosa ada, maka penderitaan dan kematian tidak akan dapat dihindarkan. Nah, ini ada penekanan di sini. Mari kita perhatikan baik-baik. Hanyalah oleh karena penebus itu telah menanggung kutuk dosa demi kita, maka manusia mempunyai pengharapan untuk melepaskan dirinya dari akibat-akibatnya yang mengerikan. Hanya oleh karena Yesus Kristus penebus itu telah menanggung kutuk dosa itu demi kita, maka kita pada saat ini, sampai saat ini, mempunyai pengharapan untuk melepaskan diri kita dari akibat-akibat dosa yang mengerikan. Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 2 halaman 134 dan 135. Dan kita telah menyelesaikan bagian pendalaman, dan pada saat ini kita masuk kepada bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi di bagian pendalaman. Ada 4 pertanyaan ya. Di sini pertanyaan pertama, tinjau kembali bukti-bukti kesetiaan Allah dalam hidup Anda. Apakah yang dapat Anda tunjukkan? Pada saat yang sama, bagaimanakah Anda merespon ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan atau doakan? Atau ketika janji-janji yang diucapkan hanyalah dibalas dengan keheningan? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana kita sudah belajar pada saat ini bahwa Allah itu adalah setia, Tuhan itu setia. Tapi bagaimana ketika kita berdoa, lalu sepertinya doa kita tidak dijawab dan hanya dibalas dengan keheningan, tidak terjadi apa-apa.
Bagaimana kita boleh menjawab pertanyaan ini? Mari kita lihat ya. Ketika doa tidak dijawab atau Tuhan terasa diam, kita harus tetap bersandar pada karakternya, bukan pada perasaan kita. Ingatlah bahwa di antara janji kepada Abraham dan penggenapannya di masa Yosua, ada masa-masa keheningan. Saudara lihat bagaimana janji Abraham ketika kamu akan menjadi keturunan yang besar, yang akan banyak memiliki keturunan. Lalu dia melihat, aku sudah tua, istriku pun sudah tua, dan ada keheningan yang cukup panjang. Bagaimana ketika janji itu diucapkan sampai kepada akhirnya dia mendapatkan kegenapan dari janji itu. Masa keheningan yang apa? Yang sangat panjang dan cukup lama. Tetapi Abraham dituntut untuk tetap setia dan percaya di dalam masa keheningan itu. Ya. Dan penggenapannya di masa Yosua, ada masa-masa keheningan yang panjang. Keheningan Tuhan, perhatikan, bukanlah tanda ketidakhadirannya. Wow, ya sungguh indah sekali. Ya, keheningan Tuhan bukanlah tanda ketidakhadirannya. Itu adalah waktu di mana iman kita diuji, iman kita dimurnikan untuk tetap mempercayai janji-janjinya lebih daripada sekedar berkatnya. Itu untuk menjawab pertanyaan yang bertanya, dan saudara juga memiliki pengalaman untuk menjawab pertanyaan ini. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar jika saudara juga mengimani, mengaminkan untuk masa keheningan bukanlah tanda ketidakhadirannya. Saudara bos bisa komentar, bagikan berkat kesaksian yang saudara miliki untuk menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang lain. Ya, kemudian mari kita lihat pertanyaan nomor 2. Diskusikanlah ajaran Alkitab tentang murka Allah. Bagaimanakah Anda akan menyampaikan murka Tuhan sebagai bagian dari kabar baik? Bagaimana kita memandang bahwa murka Tuhan itu sebenarnya adalah kabar baik bagi manusia, bagi umatnya? Nah, ini sesuatu yang sangat sulit mungkin. Mari kita lihat ya jawabannya. Yang pertama, ya, keadilan bagi korban. Ya, mungkin terdengar kontradiktif, tetapi murka adalah kabar baik karena beberapa alasan berikut. 1, keadilan bagi korban. Murka Allah adalah reaksi suci terhadap ketidakadilan, penindasan dan dosa. Kabar baiknya adalah bahwa kejahatan tidak akan menang selamanya. Allah akan membereskan segala sesuatu. Keseriusan kasihnya, Allah murka terhadap dosa justru karena dia sangat mengasihi manusia. Sama seperti seorang ayah murka terhadap penyakit yang menyerang anaknya, Allah murka terhadap dosa yang menghancurkan ciptaannya. Salib sebagai solusi. Kabar baik yang utama adalah bahwa murka yang seharusnya kita tanggung telah ditanggung oleh Kristus. Roma 5:9. Murka Allah membuktikan betapa mahalnya harga keselamatan kita. Ya, jadi dari sini kita dapat melihat bahwa murka Allah adalah kabar baik karena dosa tidak akan menang. Allah serius dalam kasihnya dan kita memiliki pengharapan dan solusi, yaitu salib yang membawa kita kembali pulang kemana? Ke surga. Kemudian pertanyaan nomor 3. Prinsip-prinsip apakah yang dapat Anda miliki dari pelajaran pekan ini mengenai pergaulan dengan orang-orang yang tidak beriman? Bagaimanakah kita dapat menyeimbangkan antara memiliki batasan yang jelas dalam hal prinsip dan praktik bagaimanakah kita dapat menyeimbangkan antara memiliki batasan yang jelas dalam hal prinsip dan praktek sementara kita bergaul dengan sesama untuk melayani mereka dan memperhatikan kesejahteraan mereka? Mari kita lihat uraiannya untuk pertanyaan ini. Ya, prinsip batasan yang jelas dari Yosua dapat kita terapkan dengan cara misi. Ya, kita menjalankan misi, bukan asimilasi. Artinya kita bergaul untuk membawa pengaruh garam. Tadi harus bersentuhan dengan daging ya. Harus mengasinkan orang, tetapi garam tetaplah rasanya tidak tawar atau tidak menjadi hilang rasanya. Rasanya harus tetap asli, adalah rasa garam. Bukan untuk dipengaruhi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan Alkitab. Artinya kita boleh berasimilasi, bergaul dengan mereka, tetapi kita tetap mempunyai misi, kita tetap menjadi garam yang tidak berubah apa rasa. Tetap mengawetkan mereka, umat-umat Tuhan yang lain, untuk boleh mendapatkan kehidupan kekal itu. Kemudian integritas tanpa isolasi. Kita tidak perlu mengisolasi diri di gua rohani. Sebaliknya kita harus memiliki akar yang kuat dalam firman, sehingga ketika kita masuk ke dunia untuk melayani, kita tidak hanyut oleh arusnya. Kita harus tetap memiliki integritas, ya. Kemudian batasan dalam keintiman. Kita dapat berteman baik dengan siapa saja, namun keintiman rohani dan komitmen hidup seperti pernikahan haruslah dengan mereka yang memiliki jangkar yang sama dalam Kristus, agar tidak terjadi perpecahan arah hidup. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 4. Apa saja rintangan yang menghalangi Anda untuk berpegang teguh kepada Tuhan dengan segenap hati? Mari kita lihat, ya, rintangan yang dapat kita alami dalam berpegang teguh kepada Tuhan. Tentunya berbeda-beda ya, tetapi ini dapat saya bagikan. Yang pertama, seringkali dihadapi oleh manusia ya pada saat ini, kemandirian yang berlebihan. Merasa sanggup, memiliki cukup kekayaan, memiliki penghasilan yang mapan, ya, merasa sudah
memiliki semuanya, kemandirian yang berlebihan ini, kita jadinya merasa sanggup mengatur hidup sendiri, mengakibatkan kita jadi tanpa berpaut dan berpegang pada Tuhan. Kemudian berhala modern, hobi, karir, atau status sosial yang tanpa sadar menyita kasih utama kita yang seharusnya milik Tuhan. Kemudian ketakutan akan opini dunia, keinginan untuk diterima oleh lingkungan. Nah, ini seringkali terjadi, terutama di kalangan anak muda ya, seringkali membuat kita melonggarkan pegangan kita pada prinsip iman. Sama tadi di bagian bahasan sebelumnya, kita harus tetap memiliki integritas, berpegang pada prinsip kepada iman kita. Baiklah saudara-saudara, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran Alkitab mingguan kita, pelajaran yang ke-12 dari seri rangkaian pelajaran Tuhan itu ya setia, ya. Tuhan itu setia. Dan pada saat ini sebagai panggilan bagi kita, ya, dan penutup pada saat ini. Hanya satu slide saja. Dunia mungkin mengecewakan Anda. Ya, saya juga pada saat ini sedang dalam keadaan kecewa, saudara-saudara. Saya terus berdoa, saudara-saudara bisa mendoakan saya dan saya mendoakan saudara. Ya, perhatikan di sini. Bahkan bukan hanya arti kata dunia sini, artinya adalah tempat kita tinggal saat ini. Termasuk di mana kita bergereja, termasuk di mana Anda memiliki keluarga pada saat ini ya. Perhatikan, dunia atau lingkungan kita mungkin mengecewakan Anda dan saya. Orang terdekat mungkin meninggalkan Anda. Bahkan rencana terbaik Anda mungkin gagal. Namun ada satu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Tuhan itu setia. Satu hal tetap tidak berubah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Perhatikan saudara-saudara, ada satu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Tuhan itu setia. Satu hal tetap tidak berubah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walaupun ada masa-masa keheningan seperti tadi yang sudah kita bahas. Jika hari ini Anda merasa janji Tuhan seolah-olah membisu dalam hidup Anda, ingatlah Yosua 21 ayat 45. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Masalahnya mungkin bukan pada keterlambatan Tuhan, tapi pada kesabaran kita untuk berpaut pada. Mari berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulailah beristirahat, mengalami perhentian di dalam Kristus, dalam kesetiaannya yang sempurna. Kiranya pelajaran ini boleh membawa berkat, boleh membawa kekuatan, boleh membawa satu pembaharuan kepada hidup kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan memberkati. Mari kita, sebelum kita tutup dengan doa, saya memohon kepada saudara-saudara untuk boleh membagikan video ini, like video ini, membagikan video ini, kemudian mensubscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa, karena channel ini kami dedikasikan di sini bersama dengan keluarga dan tim untuk menjadi alat memuridkan segala bangsa, sama seperti judul channel ini. Murid Segala Bangsa tujuannya adalah memuridkan segala bangsa, menjadikan segala bangsa murid Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas janji Tuhan yang menyatakan kepada kami pada saat ini bahwa Engkau adalah setia. Tuhan itu setia. Sehingga walaupun ada masa-masa keheningan, ketika kami merasa bahwa Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kami, padahal kami telah setia kepada Tuhan, tidak menggoyahkan iman kami. Pelajaran ini kembali mengingatkan kami dan mengingatkan kami kepada janji bahwa Tuhan itu setia. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini, memberkati seluruh umat Tuhan yang mendapatkan materi firman Tuhan ini, mempelajari dan membuka, like dan juga mensubscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa dan membagikannya kepada orang-orang lain yang belum mengenal kebenaran, sehingga dengan demikian pekabaran firman Tuhan sampai kepada seluruh dunia, sehingga dengan demikian janji akan kedatangan Tuhan juga boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali untuk membawa kami pulang dan membuktikan bahwa Engkau adalah setia. Dan kami juga adalah setia, dan mahkota kehidupan hidup kekal itu boleh menjadi bagian dari kami. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui perantaran Yesus Kristus yang telah mati, datang ke dunia ini mati untuk kami, menjadi keselamatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.